Konflik Israel dan Palestina yang terus memanas membuat kerusakan bangunan dan ribuan korban jiwa berjatuhan. Setidaknya 2.200 korban jiwa dari kedua belah pihak tewas akibat pertempuran. Nestapa tiada tara, begitu dirasa korban perang antara Israel dan Palestina. Tangis para orang tua pecah begitu mendapati anak-anak mereka terluka akibat perang. Anak-anak yang tidak berdosa ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan, tetapi tidak sedikit dari mereka kehilangan nyawa. Derita kehilangan anggota keluarga yang dikasihi diperberat oleh kondisi bangunan yang selama ini jadi rumah tempat tinggal keluarga, kini luluh lantak tak berbentuk. Lima hari sejak perang meletus, setidaknya 2.200 orang dari kedua belah pihak meninggal dunia. Banyak dari mereka merupakan wanita dan anak-anak. Ribuan korban luka juga kini dirawat di rumah-rumah sakit yang mulai kelebihan kapasitas. Sementara itu, di jalur Gaza, eskalasi serangan meningkat. Dunia, termasuk Indonesia, kini menyerukan perang dan kekerasan segera dihentikan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa yang sebenarnya tidak harus berpulang karena perang. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya mengenai situasi konflik yang semakin memanas yang terjadi antara Palestina dan Israel. Dalam keterangannya, Jokowi mendesak agar perang dan tindakan kekerasan dimanapun, khususnya di Palestina dan Israel, harus segera dihentikan. Presiden juga meminta Kemenlu serta jajaran kementerian lainnya segera mengambil tindakan untuk melindungi keselamatan WNI yang ada di wilayah konflik. Menanggapi instruksi Presiden, Kementerian Luar Negeri tengah menyusun rencana untuk mengevakuasi WNI di wilayah Palestina. Juru bicara Kemenlu, lalu Muhammad Iqbal, menyatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan 3 KBRI dekat Palestina terkait perlindungan WNI. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga berkomunikasi dengan sejumlah negara dan organisasi internasional, mengupayakan penghentian kekerasan yang terjadi. Saat ini dalam tahap koordinasi yang dilakukan oleh KBRI Beirut, KBRI Aman, dan KBRI Kairo untuk mengimplementasikan rencana kontingensi tersebut. Fokus kita adalah ke upaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Palestina, khususnya 10 orang yang saat ini masih berada di jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, menyebut kondisi Palestina saat ini sangat mengkhawatirkan. Zuhair meyakini serangan Israel menyebabkan korban warga sipil berjatuhan. Sebagian besar adalah anak-anak, perempuan, dan warga lanjut usia. Israel's aggression is always like that. Now, who are killing in Gaza, all of them civilians, children, women, and old people, and destroying the buildings while the people are inside. Where this can be happen? Where this can be happen? Only from Israel, the occupying power, and who are neglecting the international regulation and rules.
Keselamatan jadi prioritas tak hanya bagi WNI yang ada di Palestina, tapi juga di Israel. Salah satu mahasiswa Indonesia yang ada di Tel Aviv, Israel, menyebut diminta untuk mewaspadai serangan cyber dan menyiapkan persediaan logistik untuk 3 hari ke depan. WNI Israel kini tengah menunggu informasi lanjutan dari KBRI untuk dievakuasi. Ya, alhamdulillah untuk saya sendiri sudah aman. Cuma kemarin pemerintah Israel memberikan himbauan kepada masyarakat untuk memborong dan menyetok persediaan bahan pangan, terus air minum, dan perlengkapan darurat seperti radio, baterai untuk 3 hari ke depan karena ada ekspektasi eskalasi konflik di mana nanti tidaklah jaringan internet, aliran listrik dan persediaan air bersih tidak lagi tersedia. Jadi sekarang di supermarket banyak orang yang memborong komoditas-komoditas tertentu. Hingga saat ini, setidaknya lebih dari 1.900 orang dari Palestina dan Israel tewas akibat perang yang meletus sejak Sabtu pekan lalu. Di wilayah tepi barat, pasukan Israel terus membombardir infrastruktur yang dikuasai Hamas.